Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang merugikan akibat sulitnya mengontrol emosi, memarahi orang lain dengan nada tinggi hingga melakukan tindakan fisik, atau ketika kamu merasa sedih, kamu jadi sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain? Hal ini terjadi karena kamu mungkin belum memahami pentingnya regulasi emosi. Nah, kali ini saya, Beliana Palestina, akan membahas topik mengenai regulasi emosi bersama Ibu Nata Kristal Mandali, selaku psikolog dari Bethesda Hospital, dalam acara Dr. Stop. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bella, kabar baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ketemu lagi akan membahas seputar dunia psikolog. Tapi kali ini kita akan membahas soal regulasi emosi. Karena seperti yang kita tahu, mengendalikan diri atau namanya berusaha untuk menyelesaikan masalah keadaan emosi yang stabil itu kan perlu juga ya Bu ya. Nah, jadi kita hari ini mau membahas soal regulasi emosi. Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, seperti biasa kita mau tahu dulu apa itu regulasi emosi. Buat sahabat Bethesda, regulasi emosi sebenarnya apa sih? Regulasi emosi adalah kemampuan dari luar diri kita untuk apa? Untuk memahami dan mengontrol emosi kita sendiri. Nah, maksudnya kayak gimana nih? Jadi kita saat menghadapi suatu masalah ataupun tantangan, kita berpikir kembali dari sudut pandang lain sehingga kecemasan ataupun ketakutan ataupun emosi lainnya bisa menurun. Nah, terkadang kita kan perlu bukan memendam ya, tapi menyembunyikan emosi kita untuk sementara itu, mungkin karena ada kebutuhan tertentu. Nah, itu juga menjadi kemampuan dari dalam diri kita untuk mengelola emosi. Kapan sih perlu diekspresikan, kapan sih perlu ditahan, kapan sih kira-kira perlu kita sesuaikan nih sama keadaannya, sehingga pada saat mengekspresikan memang dengan cara dan situasi yang tepat. Jadi regulasi emosi itu suatu kemampuan kita untuk bisa mengendalikan diri kita dan menempatkan diri kita harus bagaimana nih menghadapi situasi seperti itu. Nah, apakah kita Ibu bisa mengontrol atau benar-benar mengendalikan emosi kita? Nah, sejujurnya sebenarnya kita itu tidak bisa 100% mengontrol emosi kita. Misalnya kalau ada sesuatu, kita nggak mungkin bisa bilang nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Itu tidak. Kenapa? Karena itu adalah sifat alami sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita kehilangan sesuatu yang berharga, pastinya sedih. Itu wajar. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita, mungkin ada marah, ada kesel, dan itu sebenarnya normal. Tapi kita pun bisa melihat sudut pandang lain. Oh, misalnya mungkin kehilangan saat ini membuat saya belajar ya, atau oh kehilangan ini membuat saya mungkin ada sesuatu yang kedepannya lebih baik buat saya. Nah, itu bagaimana kita mengelola pikiran kita dan persepsi kita sehingga kecemasan, kekesalan, ataupun kesedihan tadi jauh lebih berkurang. Jadi jawabannya tidak bisa benar-benar dikontrol ya, karena biar bagaimanapun itu kan kita tidak bisa sendiri itu terjadi begitu saja. Betul, tapi kita bisa membantunya sehingga lebih berkurang. Oke, bisa dikontrol gitu ya. Kemudian untuk regulasi emosi ini kenapa sih begitu menjadi sangat penting? Nah, karena mungkin kita bisa refleksi. Saat kita emosi, terkadang kita melakukan hal-hal yang kita akan sesali. Misalnya, pada saat emosi, kita akhirnya berkata kasar terhadap orang lain. Pada saat kita emosi, mungkin akhirnya kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Sehingga kita akan menyesal. Kenapa pada saat kita emosi, kita itu tidak bisa berpikir baik dan berpikir jernih. Sehingga planning kita maupun decision making kita ataupun akhirnya pada saat ngomong akhirnya dapat sesuatu solusi dan lain-lain itu tidak benar-benar baik dipikirkan matang-matang. Nah, saat akhirnya terus-menerus melakukan seperti itu kan akan jadi masalah baru. Justru akan membuat masalah hubungan dengan sosial kita.
Terus kita pun akan ngomongin kesejahteraan diri kita terganggu. Kenapa? Akan ada biasanya penyesalan dan justru merasa diri kita hal kayaknya buruk deh gitu. Apa yang kita lakukan kayaknya nggak benar deh, itu akan jadi berpengaruh ke sana. Oke. Jadi emosi itu kan kadang kita mengambil keputusan terlalu cepat, bertindak seenaknya ya, sehingga bisa menimbulkan penyesalan yang nantinya justru akan menjadi masalah. Di samping itu ini juga bisa mengganggu hubungan dengan orang lain ya Bu ya. Betul. Nah apalagi kalau kita melampiaskannya ke perilaku buruk, misalnya alkohol, misalnya apa sih obat-obatan terlarang, misalnya justru karena kita emosi terus kita akhirnya melampiaskan ke tempat lain, misalnya kayak tadi marah-marah dengan mungkin orang yang bukan maksud kita gitu loh, orang yang bukan bikin kita marah, justru orang lain yang mungkin nggak tahu apa-apa. Misalnya ada masalah di pekerjaan, terus tiba-tiba akhirnya kita marah terhadap keluarga kita, itu kan justru akan buruk juga. Setiap orang kadang-kadang punya caranya sendiri untuk melampiaskan emosinya, termasuk salah satunya juga banyak yang terjadi dan yang buruk gitu. Ini contoh yang buruk adalah self harm ya. Nah itu mungkin bisa kalian nonton juga pada saat video kita di sebelumnya ngomongin self harm ya. Jadi perilaku itu masing-masing orang mungkin beda-beda ya, tidak bisa ditahan. Tapi salah satu contohnya adalah bisa melakukan kekerasan terhadap diri sendiri. Betul. Lalu aspek apa saja yang perlu dimiliki seseorang dalam mengatur emosi atau mengontrol emosi? Oke, buat kita yang mau belajar gitu mengelola emosi kita, pertama belajarlah untuk self awareness, menyadari saat ini apa yang saya rasakan. Apakah kesel, sedih, emosi itu ada banyak banget. Tapi mulai aja dari emosi-emosi dasar yang kalian tahu dulu, kayak marah, terkejut, sedih, terus takut, itu kan emosi-emosi yang dasar. Jadi pahami dulu dari mulai yang dasarnya, dan baru ngomongin emosi itu kompleks, jadi bisa lebih dari satu. Terus acceptance, menerima kalau emosi itu emang ada. Nggak bisa bilang nggak boleh marah, nggak bisa bilang nggak boleh sedih. Justru menerima setiap emosi itu karena ya kita human gitu, kita manusia. Terus yang ketiga adalah mulai emotional cognition, atau kita lihat nih kira-kira dari kejadian tersebut apa sih hal baiknya. Kalau di Indonesia tuh sering banget bilang kayak kalau jatuh, duh untungnya nggak kenapa-napa gitu ya, atau mau kehilangan untungnya kamu nggak celaka. Nah coba aja sedikit lihat gitu, untungnya apa ya buat kamu dengan kejadian-kejadian itu. Jadi itu akan memberi perspektif yang lebih positif. Terus apalagi sih lihat membantu perspektif positif itu akan membantu kamu merasa lebih baik gitu. Dan dari kejadian itu apa yang kalian pelajari, benefitnya apa sih? Oh dari sini saya lebih belajar lebih hati-hati. Oh dari kejadian ini saya lebih belajar kayaknya saya perlu deh punya banyak teman, punya banyak pengetahuan. Jadi justru dari situ ada pembelajaran. Oke, tadi singkatnya yang pertama itu self awareness, yang kedua emotional acceptance, kita harus bisa menerima bahwa emosi itu sudah jadi nature manusia, betul. Yang selanjutnya itu attention to positive thought, ya kita juga harus melakukan. Pertanyaan selanjutnya juga, emosi itu kan macam-macam. Emosi apa sih yang paling sulit untuk dikontrol? Oke, mungkin kita mesti lihat dari berbagai aspek. Dalam artian setiap kejadian kan beda ya. Sedihnya misalnya putus pacar sama sedihnya orang tua kita meninggal, itu kan akan berbeda. Sedihnya misalnya kehilangan uang 1.000 sama kehilangan uang 100 juta itu pasti mungkin beda. Jadi kita mesti melihat setiap kejadian dulu. Tapi menurut penelitian, emosi-emosi yang justru sangat sulit itu adalah kemarahan, kebencian, dan kekecewaan. Itu emosi-emosi yang lebih sulit dikontrol dibandingkan emosi-emosi lainnya berdasarkan penelitian. Oke, jadi itu ada beberapa emosi yang agak sulit dikontrol, marah, benci, dan kecewa. Betul. Seperti yang kita tahu, mungkin mengontrol emosi itu kan agak sulit. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana mau belajar untuk belajar mengontrol emosi. Ada nggak sih tahapan atau cara
regulasi emosi itu sendiri. Nah, buat sahabat Betsaida, ada beberapa tahapan nih ngomongin regulasi emosi. Pertama adalah situasi selection, di mana kita melihat dan memilih reaksi seperti apa sih yang mau kita gunakan di situasi tersebut. Misalnya kalau ada deadline tugas atau deadline pekerjaan, kita bisa memilih, oh kira-kira perlu dihindarin, atau oh kira-kira apa justru kita perlu menjalani deadline tersebut. Yang kedua, merubah situasinya. Bisa nggak ya kita merubah situasinya? Misalnya deadline-nya dimundurin supaya kita bisa kira-kira punya waktu nih buat mengerjakannya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengalihkan perhatian kita. Oke, kita karena pusing banget nih, kita mungkin nggak harus langsung ke deadline-nya. Kita bisa misalnya relaksasi dulu, atau misalnya melakukan hobi-hobi sebentar, atau misalnya sekedar dengerin musik. Setelah tenang, kita bisa merubah perilaku kita yang tadinya buruk jadi lebih baik. Misalnya, oh deadline-nya tidak bisa dirubah, ataupun tadi kita pun nggak bisa menghindarinya, pada akhirnya kita harus mengerjakan. Berarti kita bisa, oke, reaksi saat ini kita bikin planning nih, kira-kira seperti apa ya cara mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah merubah pola pikir kita. Oh, deadline ini nggak bikin kita justru buruk loh, justru ini membantu kita nyicil kerjaan yang lainnya, atau bantu kita sebenarnya disiplin dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang dijanjikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu bisa jadi salah satu cara dan tahapan supaya sahabat Betsaida kira-kira paham nih, saya udah sampai tahapan mana. Nah, itu kan tadi beberapa tahapan dari proses belajar untuk supaya kita bisa mengendalikan emosi. Nah, untuk regulasi emosi itu sendiri, Bu, apakah ada faktor yang mempengaruhi regulasi emosi? Oke, buat regulasi emosi sendiri ada beberapa faktor nih. Pertama adalah bagaimana pola asuh orang tua. Kalau orang tuanya memberikan waktu buat dia nangis, buat sedih, itu akan membantu dia sedang mengenali berbagai emosi. Tapi kalau dia bilang, ih jangan nangis, harus kuat, dan lain-lain, tanpa melihat situasi ya, melihat situasi dan terus-menerus akhirnya tidak mengindahkan ataupun tidak mengenali emosinya, itu akan membuat orang sulit pada saat dewasa melakukan regulasi emosi. Terus yang kedua adalah bagaimana sebenarnya usia. Semakin usianya lebih matang atau lebih dewasa, itu lebih bisa untuk mengendalikan emosinya. Terus yang terakhir adalah lingkungan. Kalau lingkungan yang positif atau menyenangkan, justru kita lebih mudah untuk mengeluarkan dan mengekspresikan emosi karena akan terjadi pertama modeling, yang kedua merasa lebih diterima sama lingkungan apa yang kita rasakan, itu akan membantu kita lebih mudah buat regulasi emosi. Jadi lingkungan juga ikut mempengaruhi proses dari regulasi emosi itu sendiri ya. Kalau tadi ada pola asuh orang tua juga, sama yang usia lanjut seperti itu. Nah, itu tadi kan beberapa faktornya Bu. Lalu ada nggak ya tips yang bisa diberikan kepada sahabat Betsaida mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar mengatur emosi? Oke, buat sahabat Betsaida yang mau mencoba belajar nih, kira-kira seperti apa sih biar kita memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Pertama adalah kita kenali dulu emosi apa sih yang kita rasakan. Terus kita perlu menerima apapun emosinya, kita terima dulu, it's okay kok buat rasa marah, buat rasa sedih. Yang kedua, kita mengalihkan, bukan ke penyebabnya, kita bukan fokus ke penyebab ini nih gara-gara ini, enggak. Tapi kita justru fokus ke reaksi kita. Oke, sekarang kita gimana ya? Apakah saya mesti marah teriak-teriak? Atau saya perlu tegur baik-baik? Itu kan banyak pilihan saja. Jadi kita bisa fokus ke reaksi kita, seperti apa ya yang baiknya. Terus kita bisa belajar buat merubah situasinya. Kalau misalnya perlu dihindari, ya kalau hindari, jadi kita tahu. Tapi kan nggak mungkin semua hal kita hindari. Kita bisa loh merubah pola pikirnya. Oh mungkin misalnya ketemu rekan kerja, oh mungkin orang ini membuat saya belajar lebih banyak tentang kesabaran, gitu. Itu kan lebih positif. Atau ketemu rekan kerja yang berbeda dengan kita, oh saya jadi belajar ada perspektif lain loh dibanding perspektif saya. Dan kita bisa loh mengekspresikan, nggak semua hal kalau kita ceritakan enggak, tapi kita bisa loh mengekspresikan dengan cara-cara lain, misalnya olahraga,
gambar, nulis, nyanyi, jadi sesuaikan diri kita seperti apa sih nyamannya mengekspresikan apa yang kita rasakan. Oke, jadi tadi beberapa tipsnya. Yang pertama mengenali dan menerima apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua fokus pada reaksinya, yang bukan barangnya. Dan yang terakhir itu belajar untuk mengekspresikan emosi itu ke hal-hal lain yang lebih positif, misalnya nyanyi atau tadi olahraga seperti itu. Jadi tidak malah melampiaskannya ke orang lain atau bahkan ke diri kita sendiri. Nah, itu tadi beberapa tips yang sudah diberikan oleh Ibu Herta untuk sahabat Betsaida yang mungkin sekarang sedang belajar untuk mengontrol atau mengendalikan emosi. Nah, Ibu, sebelum kita tutup seperti biasa, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Betsaida di luar sana. Oke, mungkin kata penutup dari saya, kita mungkin nggak bisa nih merubah situasi apapun lingkungan kita. Tapi kita bisa loh memilih reaksi mana yang mau kita berikan ke lingkungan, tentunya yang terbaik buat kita sendiri dan buat lingkungan. Jadi walaupun kita nggak bisa merubah situasi, kita bisa loh memilih reaksi yang mau ditampilkan dari diri kita. Oke, jadi kesimpulannya kita tidak bisa merubah lingkungan kita, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol emosi kita dan merubah reaksi kita. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Krisdayanti Manggali, selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai regulasi emosi. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya ke kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.